Halo Cesis Juara, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Kamaya terdengar? Oke, apakah suara Kamaya terdengar? Baik, Cesis Juara, silahkan bisa on cam ya. Kita malam ini akan belajar materi kenal tes psikologi. Sebelumnya, sebelum kita mulai, silahkan Cesis Juara bisa tuliskan di kolom chat namanya siapa. Terus abis itu kalian dari Polda mana? Terus ini kali keberapa kalian daftar polisi? Apakah baru tahun pertama atau misalnya sudah 2 kali atau 3 kali gitu ya? Sambil kamu persiapkan sebentar dan menunggu teman-temannya untuk bergabung ya. Silahkan yang sudah bergabung. Ini ada Wahyu, ada Aulia Fitra, ada Aziza, ada Olivia. Boleh tulis di kolom chat ya. Kalian dari mana Poldanya. Terus habis itu udah keberapa kali daftar Polri. Coba biar Kamaya tahu siapa aja yang malam ini ikut belajar. Oke, chassis juara. Yuk, silahkan. Oh, sudah ada yang mau. Oke, Olivia dari mana? Terus sudah berapa kali daftar? Silahkan. Yang lainnya juga boleh tulis di kolom chatnya. Oke, sepertinya sudah mulai bergabung beberapa. Kamaya akan mulai ya malam hari ini sambil tetap menunggu. Silahkan tulis nama, asal Polda, terus kali keberapa kalian tes Polri tahun ini. Nah, chassis juara. Terima kasih udah bergabung di Bimbel Regular Psikologi Chassis Polri ID. Malam ini bersama dengan Kamaya, kita akan belajar tentang kenal tes psikologi Polri. Atau kalau misalkan di nama gitu ya, di dalam tesnya itu tuh pemeriksaan psikologi atau disingkat RIKSI biasanya. Nah, tes psikologi sendiri, kalau di dalam rangkaian tes Polri, itu kan ada tes psikologi nih. Nah, menurut chassis juara, apakah tes psikologi di dalam rekrutmen Polri itu butuh dipelajarin atau enggak? Terus kenapa gitu? Coba ada yang mau menjawab? Wahyu? Nah nih. Wahyu bisa unmute enggak? Oh, udah yang 3 kali. Oke. Nah nih. Wahyu kamu bisa unmute enggak? Coba. Atau siapa nih? Dava deh. Ya, gua Oke, Dava, bentar sebelumnya Dava, kamu sudah pernah tes Polri? siap belum pernah nggak? Oh, belum pernah. Oke, menurut kamu, apakah tes psikologi di Polri itu butuh dipelajarin atau enggak? Sangat dibutuhkan nggak? Karena di Oke, Polri kan ada namanya tes psikologi. mm-mm. Kenapa dia harus Ya, dipelajari? karena untuk menjadi Polri yang baik, kita membutuhkan psikologi yang
menunjang. Oke, apa contoh psikologi yang menunjang menurut kamu? Kalau yang menunjang itu gimana ya? Nggak apa-apa, dijawab sebisanya Dava aja. It's okay. Gimana Cukup menurut sih kak, kamu? itu aja kak. Cukup. Oke. Aulia Fitra. Ya, coba. Menurut kamu butuh dipelajarin nggak? Bisa unmute nggak nih? Coba. Kita diskusi aja sih juara, jadi nggak usah takut salah. Ini diskusi, kita ngobrol, biar kamunya tahu nih kemampuannya kalian. Coba Aulia mau nyoba jawab nggak? Oke. Jadi tes psikologi itu butuh dipelajari atau enggak? Sebetulnya tes psikologi itu kan dia itu sebuah alat ukur ya untuk mengukur potensi akademik, kepribadian, bakat atau unsur lain yang bisa jadi indikator kesesuaian sebagai anggota Polri. Sebetulnya dia tuh tidak harus kalian pelajari. Kalau gitu ya, kalau kalian menyelesaikan tugas perkembangan dan tugas kognitif dari kalian masih kecil. Jadi dari kalian mulai em, TK gitu, misalnya TK dengan baik, terus habis itu kalian SD, terus dengan baik juga SMP, SMA gitu. Kenapa? Karena soal-soal di tes psikologi Polri itu tuh sebenarnya juga soal-soal SD. Ya kan, soal-soal yang itu tuh butuh logika. Nah, tapi biasanya dia beberapa orang itu tuh tidak apa ya, tidak terasah gitu loh logika berpikirnya. Nah, makanya tes psikologi di Polri itu tuh butuh banget buat dipelajarin. Nah, kita lihat kenapa dia sebutuh itu buat dipelajarin. Oke, sebelumnya jadi untuk tes psikologi Polri sendiri itu chassis juara ada dua tes ya. Pertama adalah pemeriksaan psikologi satu itu bentuknya CAT. Kalau pemeriksaan psikologi 2 itu bentuknya adalah wawancara. Jadi ada dua tes ya. CAT wawancara. Nah, CAT ini kapan? CAT ini dilakukan di awal. Jadi kalau misalkan ada yang baru daftar Polri, kalian harus tahu bahwa tahapan tes Polri itu ada 10 kira-kira chassis juara mulai dari administrasi, kemudian kesehatan satu, terus psikologi, akademik, em, prankingan terus kesehatan dua, psikologi dua, dan juga wawancara PMK, jasmani. Terus abis itu ada pemeriksaan administrasi yang kedua, supervisi, kemudian pantohir, gitu kurang lebih. Nah, yang pertama, Riksi satu itu setelah kesehatan satu, itu CAT bentuknya. Terus nanti setelah kesehatan dua, itu nanti bentuknya adalah wawancara, ya. Jadi ada dua. Oke, sekarang. Nah, kalau misalkan di semua tahapan tes Polri itu pasti kalian itu punya potensi untuk gugur, ya. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan di kesehatan nih, kesehatan itu ukurannya adalah stakes. Jadi semakin stakes kalian tinggi, nah itu maka kalian akan gugur, ya kan? Nah, kalau akademik, nah akademik itu tidak ada nilai minimal. Jadi di berapapun nilai kalian, kalian pasti akan lanjut dari akademik, tapi akan ketemu sama namanya perankingan. Nah, bedanya kalau di psikologi ada nilai minimal nih chance juara. Nilai minimalnya adalah 61. Dimana kalau nilai kalian adalah 60 aja gitu ya kalian, maka akan langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Oke. Nah, sedangkan dari nilai 61 ini minimal banget nih, nilai maksimal di psikologi itu sejauh ini, sejauh 6 tahun terakhir Kamaya nemenin chassis ya, itu tuh nilai tertinggi itu di 76. Begitu, jadi memang harus sebisa mungkin nilai kalian setinggi itu ya kalau untuk psikologi. Oke, kita sekarang akan ngomongin dulu tentang pemeriksaan psikologi satu. Pemeriksaan psikologi satu yang bentuk tesnya adalah CAT, jadi computer based gitu ya. Pasti kalian juga sering lihat. Itu dibagi menjadi tiga subtes.
Pertama ada kecerdasan, kedua ada kepribadian, yang ketiga ada kecermatan. Oke. Nah, em, untuk yang belum pernah tes nih, Kamaya kasih gambaran. Jadi, pemeriksaan psikologi satu yang bentuknya ini adalah CAT, itu biasanya dilaksanakan kurang lebih itu sekitar 3 sampai 4 jam. Di mana dilakukannya itu langsung gitu ya. Jadi biasanya kalian akan apel jam 6 pagi, jam 8 kalian akan tes. Kemudian dari masuk itu kalian langsung ngerjain kecerdasan 90 menit, kemudian lanjut kepribadian sekitar 60 menit, terus kecermatan 10 menit. Dan itu biasanya antar subtes itu jedanya hanya 5 sampai 10 menit gitu. Jadi ibaratnya itu tuh nggak ada jeda. Kemudian yang kedua adalah akumulasi dari nilai. Jadi nilai psikologi itu adalah akumulasi dari kecerdasan, kepribadian, dan juga kecermatan. Yang mana bedanya sama akademik, kalau akademik contoh, misal kalian nilai penilaian numeriknya itu kalian nggak bisa banget nih menghitung penilaian numerik kalian 20. Tapi kalian suka banget bahasa Inggris dan pintar, bahasa Inggris kalian 90, itu nggak apa-apa. Nilai kalian hanya akan diakumulasikan, selesai. Tapi untuk psikologi itu nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada salah satu subtes aja yang nilai kalian itu rendah atau jatuh, ya udah kalian akan langsung gugur gitu. Contoh, misal kecerdasan ada 100 soal, kalian bener 100 gitu ya katakanlah. Kepribadian juga bener semua, kecermatan kalian per kolom cuma 5. Nah, itu otomatis walaupun kecerdasan kalian sebagus itu dan kepribadiannya bagus, dia langsung gugur. Nilainya akan langsung tidak memenuhi syarat gitu. Jadi dia adalah satu kesatuan yang tidak bisa disepele ini subtesnya gitu. Jadi harus bagus di kecerdasan, kepribadian maupun kecermatan. Oke. Jadi juara kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung di chat aja ya. Siapa tahu kalian lupa tapi nanti setelah ini juga kita bisa sesi tanya jawab, bisa langsung on mic terus bisa langsung bertanya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Jadi, kalau kita ngomongin tes kecerdasan Polri, itu ada 100 soal, di mana pengerjaan 100 soal ini Casis juara hanya 90 menit. Ya, bayangin ya, Casis juara 100 soal 90 menit. Artinya, kalian diminta untuk mengerjakan satu soal itu di bawah 1 menit. Gitu. Nah, bisa nggak gitu? Bisa, kalau kalian punya strategi yang tepat. Ya, di dalam kecerdasan sendiri, 100 soal ini terdiri dari apa? Terdiri dari 3 kategori gitu lah, kamanya bahasa gampangnya. Ada numerik, ada verbal, ada figural. Ya, bentuk-bentuk soalnya ada apa aja. Jadi kalau numerik itu tuh biasanya kamaya bahasa gampangnya tuh kayak matematika dasar. Ada operasi hitung dasar, kali, bagi, jumlah, kurang. Tapi biasanya di operasi hitung dasar ini kalian juga harus menghafal satuan-satuan. Misalkan satuan jumlah, gross, kodi gitu ya. Terus abis itu lusin, terus satuan berat, ons, eh, ton, kuintal gitu. Jadi yang nggak umum gitu, biasanya dia akan muncul. Terus satuan waktu, misalnya kayak triwulan, dekade, windu gitu ya. Jadi juga harus menghafal sih satuan-satuan ini. Biasanya dia akan keluar. Terus yang kedua itu menghitung jarak kecepatan waktu, menghitung bilangan deret angka ataupun deret huruf, penalaran analitis, menghitung presentase, apakah itu dari jual beli, apakah itu dari bunga bank biasanya, ada juga skala, ada perbandingan senilai, berbalik nilai, dan nilai rata-rata. Ini adalah uh, bentuk-bentuk soal yang keluar di tes kecerdasan Polri ya. Terus abis itu yang kedua adalah di kategori verbal. Jadi verbal ini isinya biasanya adalah analogi, sinonim antonim, jadi persamaan kata, lawan kata, silogisme, penarikan kesimpulan. Terus abis itu ada analisis cerita, ada gabungan kata, ada penjumlahan huruf, ada beda gambar, beda kata juga, biasanya kayak gitu.
Terus yang ketiga, ada sih kategori figural atau gambar atau spasial. Nah, bentuknya ada apa aja? Ada pencerminan, ada perbedaan pola gambar, lanjutan gambar, menghitung segitiga, menghitung kubus, jaring-jaring bangun, nilai gambar, himpunan gambar, hubungan gambar, urutan gambar, dan terakhir yang paling banyak dan paling baru di tahun 2025 kemarin adalah denah. Ya, jadi melihat denah gitu. Oke, jadi kalau kita lihat 100 soal ini terdiri dari semua ini gitu ya, semua bentuk-bentuk soal, memang kalau di kecerdasan Polri itu satu bentuk soal, misal operasi hitung dasar, itu biasanya hanya keluar 2 sampai 3. Jadi kalian memang harus menguasai semuanya gitu. Nggak bisa pilih-pilih kayak, ah udah deh aku ngerjain yang figural aja deh kak, numerik aku susah gitu. Nggak bisa. Jadi emang harus semuanya kalian pahami gitu ya, mengerti cara mengerjakannya. Nah kalau di Bimbel Chassis Polri ID, kita sudah punya jadwal chassis juara. Jadi hari ini kita kenal. Besok kita belajar numerik gitu, kecerdasan numerik. Besok lagi kecerdasan verbal, kecerdasan figural. Jadi nanti setiap bentuk-bentuk soal ini akan kalian pelajari di bimbel ya. Begitu. Terus itu tadi kalau kita ngomongin kecerdasan. Nah, sekarang kita move nih, kita pindah ke kepribadian. Oke, kepribadian ada apa aja? Pertama, ada ada stabilitas emosi gitu ya. Nah, jadi gini, kamu mau jelasin dulu. Tes kepribadian di dalam tes psikologi Polri itu tujuannya adalah untuk melihat apakah chassis itu memiliki kesesuaian karakter dengan Polri gitu, dengan anggota polisi, ya. Supaya apa? Supaya nanti pada saat mereka bekerja, pada saat mereka melaksanakan tugas, mereka akan betul-betul tidak hanya secara kognitif gitu ya, secara cara berpikirnya tepat, tapi itu juga secara karakter itu tuh sesuai. Nah, kurang lebih ada 8 aspek yang dinilai untuk menentukan apakah sebetulnya seseorang itu tuh cocok nggak sih jadi polisi gitu ya. Pertama ada stabilitas emosi. Stabilitas emosi itu tuh artinya adalah em, bagaimana seseorang itu bisa mengontrol emosinya gitu. Kenapa ini penting? Karena nanti ketika misalkan kalian menjadi polisi dan kemudian kalian bertugas ya, maka kalian harus punya stabilitas emosi yang baik. Kalian harus bisa mengontrol emosi gitu. Jadi emosi itu bukan cuma marah ya, cacis jual, tapi ada senang, sedih itu tuh adalah kontrol emosi gitu. Terus yang kedua adalah sikap prososial. Kenapa ini ada? Karena menjadi seorang polisi artinya harus banyak menolong. Jadi prososial itu tuh kayak dorongan untuk menolong orang lain gitu. Jadi harus punya kepribadian ini yang baik. Ketiga, penyesuaian diri atau bahasa gampangnya adaptasi gitu ya. Kenapa penting? Karena nanti polisi itu pada saat berdinas, mereka akan ditempatkan di banyak satuan kerja, berpindah-pindah, kemudian mereka akan ditaruh di masyarakat, di mana mereka di sana harus bisa beradaptasi dengan masyarakat, mereka harus mengayomi. Maka nggak mungkin ada orang yang nggak suka ketemu manusia-manusia lain terus jadi polisi gitu. Karena itu pasti akan sangat berbeda dan akan sangat membuat mereka tidak nyaman sama pekerjaan sebagai seorang polisi gitu. Keempat, motif berprestasi. Kenapa ini penting? Karena menjadi seorang polisi itu nggak bisa kalau kerjanya cuman apa adanya, setengah-setengah gitu ya. Harus seseorang yang punya dorongan untuk berhasil gitu, untuk menjadi paling baik gitu ya, atau berprestasi. Nah, itu sebabnya juga itu bisa dilihat dari bagaimana chassis itu pada saat mereka rekrutmen juga gitu kan. Makanya Kamaya selalu bilang, target kalian kalau daftar polisi itu tuh bukan nilai. Jadi bukan misalnya kayak, oh yaudah deh aku psikologi 75 aja udah cukup kok. No, tidak bisa kayak gitu. Kalau kalian mau jadi polisi, target kalian itu harus ranking 1. Ya, karena nanti yang akan ditotal itu adalah ranking 1. Maka jadilah ranking 1 di psikologi, jadilah ranking 1 di semua mata pelajaran akademik, jadilah ranking 1 di jasmani. Kalian ranking 1 lari kalian paling kencang, kalian renang paling cepat, kalian bisa
pull up, sit up, run gitu yang kalian harus nilainya tertinggi gitu. Nah, itu baru mental polisi yang baik, yang benar itu sebenarnya kayak gitu. Terus kelima ada kepercayaan diri. Tentu saja menjadi seorang polisi harus percaya diri ya. Kalau tidak percaya diri maka tidak bisa melakukan tugas-tugas dengan baik. Pengambilan keputusan yang tepat, punya loyalitas atau kesetia kawanan, setia juga kepada negara. Karena apa? Karena nanti ketika kalian berdinas, kalian menjadi polisi, akan sangat banyak informasi yang harus kalian simpan. Kemudian akan banyak sekali kondisi-kondisi yang menuntut kalian untuk loyal sama negara gitu ya. Terus yang terakhir adalah kerjasama. Kenapa kerjasama menjadi penting? Itu karena pada saat nanti kalian menjadi polisi, maka kalian harus bekerja dengan banyak orang ya. Kalau di polisi kan semua pekerjaannya rata-rata itu harus bekerja sama ya dengan rekan-rekan yang lain. Nah, kenapa harus memahami ini Casis Juara? Sebenarnya ketika kalian memahami bahwa oh di kepribadian itu tuh ada 8 aspek yang dinilai, maka nanti pada saat kalian melihat soal kepribadian, kalian akan jadi lebih gampang untuk tahu oh ternyata ini lagi nyari aspek ini loh gitu. Nah, kunci dari mengerjakan kepribadian itu adalah menempatkan diri sebagai seorang polisi. Oke? Kenapa begitu, Kak Maya? Ya, karena tadi Kak Maya bilang bahwa penilaian untuk menjadi eh, anggota polisi atau penilaian daripada kepribadian adalah yang paling mendekati karakter polisi. Maka, pada saat kalian mengerjakan, posisikan diri kalian itu sudah sebagai seorang polisi. Nah, coba kita praktek ya di satu soal dulu. Dalam pertandingan antar kesatuan, tim kami tampak lemah dan diperkirakan akan kalah. Dalam situasi tersebut, saya coba kira-kira jawaban yang benar apa dan ini itu soal yang memperlihatkan aspek apa? Coba dijawab di kolom chat deh. Dibaca, kemudian jawabannya apa? Terus ini menurut kalian lagi menguji aspek apa? Ayo, Kak Maya tunggu di chat. Yuk, jawaban yang benar apa dan menguji aspek apa? Coba. Yang oke, menguji aspek apa ini? Coba. Aspeknya tadi ada 8. Ini kira-kira ngomongin aspek apa? Dari 8 aspek kepribadian, tadi soal tadi ngomongin aspek apa ya? Aspek stabilitas emosi kah? Aspek prososial kah? Aspek penyesuaian diri kah? Motif berprestasi, kepercayaan diri, pengambilan keputusan, loyalitas, atau kerjasama? Coba aspek mana? Kamu pengen tahu. Ayo, mana ini yang jawab? Oke, ada yang jawab kerjasama, yang lain coba. Ada jawaban lain nggak nih? Semua kerjasama? Oke, kerjasama, kerjasama, kerjasama. Oke. Oh, motif berprestasi. Oke. Oke, kita lihat ya. Oke. Oke, loyalitas. Ya, jawaban yang benar adalah loyalitas. Oke, kenapa Kak ini loyalitas bukan kerjasama? Kita lihat konteksnya ya, Casis Juara. Tim kami tampak lemah. Terus ya berarti timnya artinya ada di situ, tapi sebetulnya kan posisinya itu adalah penonton ya kalau kita baca A sampai E gitu. Kalau kerjasama berarti kan terlibat. Nah ini kan tidak terlibat, tapi mendukung
em, apa timnya gitu. Nah, ini ngomongin loyalitas sebetulnya. Ya kurang lebih kayak gitu ya, Chassis Juara cara taunya. Tapi semua jawabannya sudah benar. Nah, 2025 ini adalah bentuk pergantian dari yang biasanya soal kepribadian itu adalah sangat setuju, sangat tidak setuju gitu ya. Di tahun 2025 akhirnya di Polri itu bentuk soal kepribadiannya itu sekarang kalimat. Jadi dari A, B, C, D, E itu bentuknya adalah kalimat-kalimat yang harus kalian pilih mana yang paling sesuai. Begitu. Oke, sekarang kita lanjut ke kecermatan. Oke, di kecermatan ini ada 50 soal, 50 sorry, 50 soal untuk satu kolom. Nanti kalian akan diberikan 10 kolom ya, masing-masing 1 menit, yang mana setiap satu kolom kalian diminta untuk mengerjakan baiknya 50 nomor dalam waktu 1 menit. Oke. Jadi istilahnya kalian ngerjain sedetik tuh satu jawaban gitu ya. Nah, bentuknya kurang lebih kayak gini Chassis Juara. Jadi nanti ada pilihan A, B, C, D, E, kemudian di atasnya ada pilihan jawabannya. Terus nanti di bagian soal kalian akan ketemu sama persis sama yang di pilihan jawaban, cuman dihilangkan satu. Makanya kecermatan Polri itu biasanya suka disebut dengan angka hilang, huruf hilang, atau simbol hilang. Ya. Nah, kalau kalian mau daftarnya Tamtama, beberapa tahun terakhir Tamtama yang keluar biasanya angka. Kalau Bintara itu biasanya huruf, kalau Akpol itu simbol. Tapi Kak Maya menyarankan untuk kalian bisa melatih semuanya. Jadi latihan angka juga, lihat latihan huruf lebih banyak misalnya kalian Bintara, kemudian juga latihan yang simbol. Begitu. Ini untuk kecermatan. Kak Maya lihat beberapa udah ambil paket sekalian kecermatan ya di soal.id. Semoga sudah dikerjakan biar sudah dapat gambaran karena kecermatan ini adalah salah satu tes yang sebetulnya mudah Chassis Juara karena anak TK kan sebenarnya juga bisa yang ngerjain ya kalau mencari yang hilang. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kalian bisa mengerjakan ini dalam waktu 1 menit dan 50 soal. Oke, di kecermatan apa aspek penilaiannya? Ada kecepatan, ada ketelitian, ada ketahanan. Kecepatan berkaitan dengan berapa banyak nomor yang kalian bisa kerjakan dalam waktu 1 menit per kolomnya. Ya tadi, 50 nomor gitu ya, supaya nilainya bagus. Terus kedua, nggak cukup cuma ngerjain 50 nomor, ada aspek kedua yaitu ketelitian, di mana aspek ini tuh mengukur apakah kalian bisa mengerjakannya dengan benar semua. Jadi nggak boleh ada yang salah gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngerjain 50 tapi yang salah 20 misalnya, nah itu tetap aja nilai kalian akan berkurang. Terus yang ketiga adalah ketahanan. Ketahanan ini ngomongin tentang performa terbaik atau meningkat dari setiap kolomnya. Misal kayak kolom satu kalian bisa ngerjainnya 45 nomor, terus kolom 2 sebisa mungkin naik. Ya, jadi nggak terlalu banyak naik turun. Biasanya kalau dia terlalu banyak naik turunnya antar kolom, nah itu biasanya nanti aspek ketahanannya akan jelek juga ya, gitu. Oke, itu tadi materi kita pada malam hari ini memang sangat cuma sedikit Kamaya kasih karena Kamaya pengen lebih banyak untuk diskusi ya sama Chassis Juara. Jadi silahkan setelah sesi ini kita akan diskusi. Satu orang wajib kasih satu pertanyaan. Yuk, pertanyaannya boleh di chat, boleh kalian unmute langsung ngobrol sama Kamaya. Nanyanya apa, apa yang diresahkan, apa yang kalian cuma dapat di sosmed, mungkin itu benar atau enggak, boleh dikonfirmasi. Yuk, silahkan yang mau nanya.
Ayo. Izin bertanya Kak, Oke, silakan Dava. perkenalkan nama saya Dawa dari Cilacap, Jawa Tengah. Oke. Saya bertanya tentang tes Polri, tentang Hmm. tes menggambar. Itu di Polri itu tes menggambar apa saja Kak? Misal kayak kolom 8 itu ada apa enggak? Terus rumah, pohon, Ah, orang. oke. Kalau untuk tes menggambar itu nanti adanya pada saat menuju wawancara ya. Jadi psikologi 2, bukan di psikologi 1. Gitu. Nah, yang keluar apa? Yang keluar biasanya tadi yang sudah disebutin ada 8 kolom itu, terus abis itu ada menggambar orang, pohon, atau orang pohon rumah dalam satu kesatuan. Biasanya kayak gitu. Nah, cuman yang mau Kamaya garis bawah ini, mumpung Dava nanyanya tentang menggambar. Jadi di dalam psikologi tes gambar itu kita sebut dengan tes grafis, di mana tesnya itu tuh tujuannya untuk melihat kepribadian gitu ya, kepribadian seseorang dari hasil gambar gitu ya. Nah, eh, jadi cara interpretasinya adalah apa yang digambar seseorang di situ itu tuh bisa menggambarkan kepribadiannya dia. Nah, kelirunya chassis ini merasa bahwa tes gambar itu harus bagus gitu kan, harus bagus, harus keren gitu ya supaya nilainya bagus. Oh tidak, tidak seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian tes gambar malah sibuk untuk nyari contoh-contoh soal di internet, terus kalian contek gambarnya, itu sebenarnya kalian sedang meniru kepribadian orang lain. Oke. Jadi pada saat nanti tes gambar, silahkan digambar apa yang kalian memang bayangkan. Itu satu. Yang penting, catatannya adalah memang sesuai dengan instruksi. Contoh, instruksinya adalah gambar orang. Jadi kalau gambar orang berarti gambar manusia, ya kan? Bukan stickman gitu. Misalkan gambar pohon ya, berarti gambar pohon secara utuh. Pohon itu ada apa aja sih, kayak gitu digambar semua bagiannya gitu. Kenapa kalau misalkan kita nyontek itu jadi ribet ya? Jadi sebelum kalian wawancara kan itu nanti psikolog itu kan akan baca hasil gambar kalian sama kan hasil hasil isai kalian gitu. Nah, ketika nanti misalnya dari hasil gambar itu ada interpretasinya. Terus interpretasinya kemudian disesuaikan sama hasil wawancara kalian dan terus berubah gitu ya. Ya kalian akan repot sendiri karena psikolognya akan mikir ini yang benar, yang bohong, apakah gambarnya atau kalian menjawab gitu. Itu kurang lebih Dava. Kalau dari Ya, Kamaya, terima kasih Kak. siap. Oke, tadi udah ada yang bertanya ya di kolom chat. Oh, oke. Dari pertanyaan Aziza, cara mengatur waktu dalam mengerjakan soal psikologi agar bisa dapat hasil maksimal mulai dari kecerdasan sampai kecermatan. Good question. Pertama, gini ya, Casis Juara. Tadi kan kamu cerita, kecerdasan itu 100 soal. Padahal soalnya banyak banget Kak, pusing banget dan pas itu diacak kan, misalnya kayak nomor satu hitung-hitungan, nomor dua dia bisa gambar, terus nomor tiganya itu bisa aja dia sinonim antonim misalnya kayak gitu. Nah, jadi cara paling mudah mengerjakan kecerdasan untuk mengatur waktu itu caranya pertama pada saat mulai, jadi waktunya mulai jalan gitu. Tugas kalian adalah screening, ya. Jadi screening itu kayak baca cepet gitu. Jadi kerjakan mulailah dari nomor satu, tapi kalian bagi menjadi 3 kategori. Pertama adalah kategorinya adalah yang kalian anggap mudah. Mudah, sedang, sulit gitu ya. Mudah itu definisinya adalah kalian lihat doang, kalian tahu jawabannya. Kalau sedang itu tuh kayak kalian tahu cara ngerjainnya, tapi kayak kalian harus coret-coret atau butuh waktu. Sulit itu tuh kayak kalian baca soalnya aja kayak ini gimana cara ngerjainnya, kalian nggak ada bayangan gitu misalnya. Nah itu bagi dulu gitu. Nah pada saat mulai tes, maka kerjakan yang mudah dulu. Jadi misal kalian lihat nomor satu misalnya kalian kategorinya sedang gitu ya udah skip. Nomor 2 mudah kerjakan.
Jadi langsung kerjakan yang mudah gitu. Terus nomor nomor 3 misalnya sulit ya udah skip. Nomor 4 mudah kerjakan lagi. Nomor 5 sulit ya udah skip. Nomor 6 sedang skip gitu. Sampai yang mudah semua sampai nomor 100 gitu. Nah, setelah itu kan jadinya kita tahu semua soal mudah itu sudah dikerjakan, jadi bisa lanjut ke sedang. Terus sama kayak tadi balik lagi ke nomor awal, kerjakan semua yang kalian masukkan kategori sedang. Nah, nanti di sisa-sisa akhir waktunya berarti kan kalian hanya yang belum dikerjakan itu yang sulit-sulit. Nah, barulah kerjain yang sulit. Kalau misalnya nanti waktunya sudah mepet banget, kalian juga nggak bisa ngerjain kayak nggak ngerti ini apa, tetap dijawab ya. Itu kunci untuk mengerjakan kecerdasan. Jadi pastikan jangan berkutat sama soal yang sulit, kerjakan soal yang paling mudah gitu. Untuk psikologi Polri yang bisa dilompat-lompatin mengerjaannya itu cuman di kecerdasan. Lanjut kepribadian ada 60 soal. Nah, itu masalahnya chassis juara. Kepribadian kalau tidak dikerjakan dia tidak akan pindah ke soal berikutnya. Jadi misal soal nomor 1, kalau kalian nggak jawab, dia nggak akan pindah ke nomor berikutnya. Makanya kepribadian harus sering-sering mengerjakan supaya kalian kebayang. Kayak, oh ini tuh aspek apa yang harus dilakukan kayak gitu ya. Jadi bisa mengerjakan dengan cepat. Terus kalau kecermatan kuncinya adalah latihan. Itu udah nggak bisa. Jadi kunci kecermatan itu cuma 3 jas juara. Latihan, 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 gitu ya. Kenapa? Karena kecermatan itu tuh sebenarnya kayak kalian em, push up deh. Kalian tahu caranya push up. Kalian secara teori ngerti push up tuh teorinya gimana. Tapi kalau kalian nggak pernah push up, ya kalian nggak akan bisa 1 menit 40 gitu misalnya. Nah sama, kecermatan juga kayak gitu. Kecermatan itu kuncinya cuman latihan. Jadi harus latihan yang banyak. Kak, tapi 10 menit 500 soal itu susah banget gitu kan. Betul, memang susah. Makanya jadi tes gitu kan. Kalau gampang nggak dijadiin tes gitu. Tapi bisa nggak? Bisa. Karena Kamaya megang beberapa chassis itu dengan latihan yang rutin 2 minggu nih misalkan 2 minggu sampai 1 bulan kalau setiap hari minimal ngerjain 5 sampai 10 paket itu pasti bisa dapat skor 500 ya. Jadi silahkan kalian yang sudah langganan em, CAT Kecamatan Chassis Polri ID soal.id silahkan dilatih, dikerjakan setiap hari dan nggak boleh berhenti sampai dengan kalian bisa dapetin nilai total benar 500 gitu. Oke. Next, silahkan. Siapa yang mau bertanya? Ayo, baru Dava sama Aziza. Ayo, Wahyu, Aulia, Kelvin, Askar, Olvia, Ahmad, Ihsan, Aini, Naifa. Ayo, satu orang, satu pertanyaan atau boleh lebih ya. Yang penting setiap orang bertanya. Ayo, nggak usah mikir, pertanyaan aku cetek banget nggak sih gitu. Nggak usah, pokoknya tanyain yang kalian pengen tahu. Karena besok kalian lah ya chassis juara yang akan tes gitu. Jadi pastiin gitu. Malam ini tanyakan semua keresahan kalian, ketidaktahuan kalian, sesuatu yang kayak ini aku harus persiapin gitu. Ayo silakan. Ayo, Wahyu, Aulia. Oke. Oke, pertanyaannya Wahyu dulu. Apa yang biasanya ditanyakan pada waktu tes wawancara? Tes wawancara, em, sebetulnya tes wawancara itu tuh mempertanyakan kegiatan kalian sehari-hari. Kamu jelasin dulu. Jadi untuk tes wawancara sendiri itu tidak ada guideline wawancaranya ya.
Cas juara. Jadi pertanyaan antara satu dan orang lain itu tuh pasti akan beda. Nggak ada yang sama plek urutan-urutannya gitu. Nah, eh, jadi kalian itu memang akan menjawab pertanyaan yang pertanyaan itu diberikan sesuai dengan jawaban kalian. Jadi akan terus ngalir gitu ya. Pertanyaannya apa aja biasanya? Secara umum yang ditanyakan satu, motivasi. Kenapa mau jadi polisi? Gitu. Kedua, kalian kegiatannya sehari-hari apa? Apa aktivitas kalian di sekolah, aktivitas kalian di rumah, bagaimana bentuk pertemanan kalian. Terus abis itu apa persiapan kalian mendaftar Polri? Sekeras apa? Jadwal kalian gimana? Terus abis itu kebayang nggak besok kalau udah jadi polisi itu nanti pendidikannya akan seperti apa? Dinasnya bagaimana? Bahkan biasanya ditanya tentang pangkat, tahu nggak pangkat-pangkat polisi? Terus biasanya itu juga ditanya juga tentang kelebihan kekurangan. Jadi kayak kamu menurut kamu kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa, kenapa kamu pantas jadi polisi kayak gitu-gitu. Jadi memang wawancara sendiri kalau untuk psikologi biasanya hanya kehidupan sehari-hari kalian gitu. Nah, jadi jawablah dengan jawaban-jawaban yang aman. Jangan jawaban-jawaban blunder yang bikin pewawancara penasaran terus kalian malah digali lebih dalam kayak gitu ya. Itu kalau wawancara. Oke, terus pertanyaan itu Wahyu gimana ada pertanyaan tambahan atau yang lain ada yang mau bertanya juga terkait dengan wawancara? Oke, cukup sip. Askar, kalau semisal nilai psikologi rendah tapi nilai jasmani tinggi nggak apa-apa, Kak. Nggak boleh. Ya sih juara gini. Pertama adalah dari 10 tahapan tes Polri yang akan dinilai pada saat Pantohir itu ada tiga. Psikologi, akademik, jasmani. Oke, tiga ini ya. Tiga tes ini yang akan diakumulasiin menjadi nilai. Tiga tes ini menjadi nilai itu dengan bobot yang berbeda-beda. Oke. Bobot psikologi dari 100% antara tiga tes ini psikologi itu 35%. Sisanya kan berarti ada 65%, di mana 65% biasanya akan dibagi menjadi akademik dan jasmani. Bisa aja jasmaninya 25, akademik 40 itu pernah kejadian. Bisa juga akademiknya 35, jasmania 30 gitu ya. Jadi setiap tahun itu biasanya akademik sama sorry. Akademik sama jasmani itu biasanya beda. Tapi psikologi pasti 35%. Nah, pertanyaannya kalau misalkan psikologinya rendah, padahal psikologi itu 35% bobotnya, jasmaninya tinggi padahal jasmani bobotnya mungkin bisa jadi 25%. Itu ya bermasalah, nggak bisa gitu ya. Jadi kayak tadi Kak Maya selalu bilang harus nilainya harus tinggi semua gitu. Udah gitu dari aku apa sih fungsinya akumulasi nilai ini? Nah, akumulasi nilai ini tuh nanti menjadi perankingan. Yang mana perankingan ini menentukan kalian masuk di dalam kuota atau enggak ya. Tahun lalu pendaftaran Polri yang mendaftar Polri itu ada 150.000 chassis. Bintara kuotanya 4.000. Jadi kebayang ya, 150 kurang 4.000 itu ada 146.000 chassis gugur. Oke, kalau kalian daftar polisi setengah-setengah, kata Kamaya, mending nggak usah, mending mundur daripada gugur. Jadi kalau sekarang kalian memang niat mau jadi polisi, ya harus bersungguh-sungguh itu karena cuma 4.000 dari 146.000 yang diterima gitu loh ya pilihannya mau jadi yang 4.000 atau yang mau jadi 146.000 yang gugur gitu ya. Jadi tidak ada toleransi ke diri sendiri untuk dapat nilai rendah di apapun itu. Entah itu psikologi, entah itu akademik, entah itu jasmani. Harus bisa jadi ranking satu di setiap tes. Itu kalau kalau nanyanya ke Kamaya
Tadi papa nggak kak nggak boleh gitu. Kenapa gitu ya? Supaya mentalnya dulu chassis juara yang bener. Oke, pertanyaan dari Isan. Kalau selesai tes psikologi ada yang gugur Kak? Ada, kan tadi nilai minimalnya adalah 61. Jadi kalau nilai kalian 60, maka kalian akan otomatis gugur. Gugur sama dengan tidak bisa melanjutkan tes berikutnya. Jadi psikologi itu bisa jadi kuncian. Kalian jadi juara, kalau nilai psikologi kalian tinggi, itu tuh rasa percaya diri kalian tuh akan meningkat. Karena dia adalah tes awal dan itu tuh kayak bobotnya besar. Jadi kayak kalian tuh ibaratnya kalau dapat psikologi tinggi itu tuh kalian udah ngantongin nilai yang lebih besar daripada saingan kalian. Makanya jadi pastiin psikologinya itu harus bagus gitu. Gitu ya. Oke, lanjut pertanyaannya. Olivia, kapan bahas soalnya? Mulai besok, mulai malam ini kalian akan dikasih soal full kayak tadi sampai hari terakhir. Ya, jadi malam ini tuh memang nggak ada soal karena malam ini itu materi kita adalah kenal tes psikologi, kemudian mindset ya, tes juara. Jadi supaya kalian itu ngerti, ibaratnya nih kita tuh belajar medannya dulu gitu, baru kita belajar pegang pistol gitu ya. Nah, malam ini tuh kita kayak nggak belajar medannya. Oh, nanti tuh akan ada begini. Oh, tes psikologi itu kayak gini. Oh, kapan aja waktunya. Oh, bentuk soalnya gimana gitu. Nah, belajar soalnya itu mulai besok. Jadi nanti sistemnya sama seperti kemarin, malam ini kalian akan dikirimin soal, silakan soalnya dikerjakan. Kemudian nanti malam jam 7 malam WIB akan dibahas bersama dengan tutor. Begitu ya. Oke, izin tanya Kak. Oke, gimana caranya ngebangun kepercayaan diri pada saat tes wawancara agar tidak blunder saat ditanya? Membangun kepercayaan diri. Sebetulnya gini, Casis Juara. Kalau kalian itu tidak aneh-aneh, kalau kalian itu em, normal-normal aja ya di hidup gitu, dalam tanda kutip, sebetulnya nggak akan ada jawaban yang blunder gitu. Karena psikologi itu kan sebetulnya ngomongin apakah kalian punya kesesuaian kepribadian, apakah kalian itu yang dideteksi ya pada satu wawancara psikologi satu apakah punya kepribadian yang sesuai sama polisi? Kemudian kedua, apakah ada indikator atau indikasi bahwa kalian itu mengalami gangguan psikologi tertentu kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian baik-baik saja, sebetulnya jawaban yang kalian berikan itu pasti akan baik-baik aja. Nah, sekarang tinggal dipertanyakan sejauh ini sampai kalian kalian di usia sekarang itu tuh kalian itu menjalani hidup baik-baik aja atau aneh-aneh gitu. Nah kalau aneh-aneh nah itu pasti nggak terjadi. Tapi kalau kalian ngerasa kayak enggak, aku baik-baik aja, aku sekolah, aku berprestasi, aku punya hobi yang positif, aku punya pertemanan yang baik, aku anak yang tidak bermasalah di rumah kayak gitu tuh pasti nggak harus membangun kepercayaan diri, tapi pasti akan percaya diri gitu. Begitu Aziza. Oke. Yuk, silahkan yang lain. Kita masih punya waktu banyak nih, Jas Juara masih ada setengah jam lebih ya kan. Silahkan yuk bertanya yuk. Oke, nilai 61 itu gabungan dari tiga materi ya Kak, betul. Jadi tadi ada kecerdasan, kepribadian, kecermatan. Nah, itu nanti nilainya akan muncul di layar pada saat kalian selesai mengerjakan kecermatan. Jadi kecermatan selesai nih, tek gitu di soal terakhir, abis itu dia langsung muncul nilai akumulasinya. Gitu. Jadi nilai itu langsung akumulasi dari tiga tes. Nah itu tadi kenapa kami bilang psikologi itu sebetulnya paling mudah karena dia cuma satu kali tes. Beda sama akademik. Karena akademik kan kayak kalian tesnya 4 hari, dibagi-bagi, terus habis itu jasmani juga. Jasmani itu satu nilai tapi kan dia akumulasi dari banyak banget kan subtes-subtesnya, lari, renang, pull up, sit up, sateran gitu-gitu. Oke, pertanyaan Aini. Nanti waktu tes pasti akan ada soal koran. Pasti akan ada. Kamu dapat informasi dari mana, Aini? Tidak ada tes, sorry, tidak ada tes koran di
Polri. Oke, sekali lagi Kamaya garis bawahi, tidak ada tes koran di Polri. Tes koran itu adanya di TNI. Di Polri itu adanya kecermatan, angka, huruf, simbol hilang, ya. Jadi tidak ada tes koran. eh Jadi kalau tadi balik lagi kita ngomong kecermatan, maka nilai paling baik di kecermatan adalah bisa mengerjakan 50 soal dengan benar dalam waktu 1 menit dan 500 total 500 soal benar dalam waktu 10 menit. Ya. Nah, ini yang tadi Kamaya mau bilang nih, Casis Juara, jangan sampai kalian itu dapat informasi di sosmed, di TikTok misalnya, coba terus kalian merasa oh ini pasti benar informasinya gitu ya. Jadi silahkan di cross check atau ditanya sama yang lebih paham gitu ya. Termasuk ini banyak banget isu nih, misalnya kayak, oh iya nanti ada tes koran gitu. Nggak ada, Polri itu tidak ada tes koran sudah sejak 2017 kalau nggak salah. Kamanya pegang 2009, Kamanya pegang chassis dari 2019 itu sudah tidak ada tes koran. Ya, jadi tidak ada tes Quran. Jangan sampai salah belajar. Oke, gitu. Kayak dari tahun ke tahun tes apa yang paling banyak menggugurkan? Tes yang paling banyak menggugurkan itu adalah kalau dari tiga nih ya, kalau dari tiga psikologi, akademik, jasmani itu yang paling banyak menggugurkan psikologi. Makanya dia ditaruh di depan dengan minimal nilai. Oke. Tapi kalau dari keseluruhan biasanya yang paling banyak menggugurkan itu adalah kesehatan. Tapi kesehatan itu tidak masuk akumulasi nilai di Pantohir ya. Makanya pastikan kalian sudah medical check up, pastikan kalian menjaga kesehatan menjelang tes, makan yang benar, tidak begadang gitu ya. Itu paling penting gitu karena menjaga kesehatan itu susah gitu ya Cesis Juara gitu. Tapi kalau dari tiga, kalau selain kesehatan yang paling banyak menggugurkan kedua itu adalah psikologi. Jadi pastikan belajar psikologi dengan baik. Oke. Kalau lemah di matematika, bingung cara ngerjainnya, besok itu kita kan akan ada soal ya, Aulia. Jadi nanti besok malam ini kasih soal, silakan soal itu dikerjakan. Kemudian besok pada sesi bimbel, kamu tanyakan mana yang kamu bingung. Oke, kamu bingung satu itu. Jadi besok dengan tutor langsung ditanyakan bingungnya di mana. Besok yang ngajar adalah Mbak Taya. Tapi kalau misalkan Cesis juara, mau tanya sama Kamaya juga by WA itu juga boleh gitu ya. Kalau kalian tahu kalian kurangnya itu adalah di perkalian pembagian, mulai sekarang nggak apa-apa apa ya, diakui bahwa oh aku emang susah matematika nih. Padahal matematikanya di eh, kecerdasan itu adalah matematika SD gitu. Jadi belajarnya dari belajar SD. Nggak apa-apa, misal kalian buka YouTube gimana sih cara mengalihkan yang baik, misalnya kayak gitu. Cara cepat pembagian karena itu tuh adalah logika berpikir paling dasar untuk numerik ya gitu. Jadi latihannya di sana ya, nggak apa-apa banget gitu. Mulai dari ya materi anak SD gitu yang ditonton di YouTube gitu. Oke, untuk pembahasan psikologi dulu tentang grafis-grafis, Kak, itu nggak sebenarnya tidak dibahas di psikologi satu, tidak dibahas di regular psikologi karena regular psikologi itu sebenarnya kita fokusnya adalah bagaimana kalian mendapatkan nilai bagus dulu di psikologi satu ya. Nah, pembahasan tentang grafis wawancara itu sebenarnya adalah kelas terpisah yang memang hanya akan dibuka menjelang tes. Kenapa? Karena memfokuskan yang ikut kelas itu hanya yang memang akan wawancara gitu. Dan kami selalu percaya kalau Casis Juara sudah sampai di tahapan wawancara itu juga biasanya sudah sangat matang dan siap gitu loh menghadapi karena kan sudah melewati banyak tes ya di awal-awal dan memang biasanya psikologi 2 atau wawancara psikologi itu sangat eh, eh, jarang sekali menggugurkan Casis. Jadi pas
biasanya kemungkinan besar pasti lolos di wawancara gitu. Cuman wawancara itu memang karena satu satu chassis itu bisa diwawancara 2 sampai 3 orang sekaligus. Nah, itu biasanya memang secara mental ya yang kena gitu. Karena kan kalau CAT ya udahlah ngerjain depan komputer aja gitu ya. Tapi kalau wawancara kan memang eh di depan pewawancara. Nah, itu biasanya yang bikin chassis itu tuh semakin panik gitu, semakin cemas kayak gitu. Tapi sebenarnya secara pada saat nanti pelaksanaan tesnya itu sebenarnya itu mudah gitu wawancara itu. Begitu. Ayo silahkan yang belum bertanya. Ada Aulia, ada Kelvin, ada Ahmad nih belum nanya sih. Ada Naifa. Ayo silahkan. Kami akan menyudahi kalau semuanya sudah bertanya ya. Ayo tanya. Dengan kalian bertanya, kami memastikan bahwa kalian berpikir. Nggak mungkin dari semua yang tadi sudah kami jelaskan tuh tidak ada pertanyaan. Satu, nggak mungkin. Kedua, pasti kalian juga punya isu-isu tertentu yang kalian pertanyakan. Apakah kalian baru mau tes atau kalian eh, cagur gitu kan. Oke, tes akademik. em, Bahasa Inggris umumnya bahas apakah Askar, kami disclaimer kalau kami hanya mengajar psikologi ya. Jadi kami kurang tahu persis detailnya apa kalau bahasa Inggris, tapi biasanya tetap yang kami cuma tahu itu dia pasti ada readingnya, ada grammar, terus itu sih mostly reading sama grammar. Nah, nanti sisanya kalau misalkan kalian mau tahu, kan kalau misalkan nanti ikut bimbel yang bahasa Inggris bisa tanya sama tutor bahasa Inggrisnya ya, gitu. Kamu takut salah jawab. Oke. eh untuk wawancara apakah bisa menggugurkan? Bisa. Semua tes Polri itu menggugurkan ya chassis juara tadi kecuali em, akademik karena sebenarnya akademik nanti penggugurannya itu adalah di perankingan gitu. Rankingan. Jadi gini, kenapa perankingan kok gugurin Kak? Iya, jadi nanti biasanya di perankingan itu, perankingan ada dua. Perankingan pertama menuju kesehatan dua sama akhir, pantohir gitu ya. Nah, contoh, kami kasih simulasi contoh, kuotanya ada kuota Polda gitu, ada 300. Nah, biasanya dari 300 ini pada saat di perankingan menuju kesehatan dua atau perankingan pertama, itu tuh yang diambil itu 500 orang gitu. Nah, kalau ranking kalian 501 ya berarti kalian gugur gitu intinya. Begitu makanya nilai itu tuh sangat berarti ya kalau kalian tes. Oke. Terus Kak, kenapa ya kuota Polki dan Polwan beda jauh? Karena kebutuhan gitu ya. Kebutuhan dari instansi Polri itu memang segitu. Satu itu, kedua eh, Polki itu pendidikannya di SPN. SPN ada di setiap Polda, sedangkan kalau Polwan, pendidikannya di Sepolwan cuma satu tempat ya. Tapi balik lagi kalau ditanya adalah "Kak, kenapa kuotanya beda jauh?" Iya, karena kebutuhan personilnya memang segitu. Jadi disesuaikan sama kebutuhan personil. Jadi kalau misalnya ini ada pertanyaan, "Kak, kenapa sih Kak, kok tahun ini kuotanya banyak, kok tahun-tahun berikutnya tuh bisa lebih sedikit?" Kayak gitu ya. Tergantung di setiap tahun itu. Misal kayak apa namanya? Pandemi kemarin, pandemi itu memang butuh personil lebih banyak. Karena apa? Karena satu, banyak juga yang meninggal, banyak yang pensiun, kayak gitu kan. Nah, jadi kebutuhan personilnya itu meningkat. Kayak kemarin, 2 tahun lalu itu ada kuota Papua, karena Papua ada pengerucutan provinsi kan sehingga butuh personil. Nah, maka kemarin kuotanya lebih besar tapi juga lebih banyak ngambilnya dari Papua kayak gitu. Jadi betul-betul disesuaikan sama kebutuhan dari instansi gitu Cas Juara. Kalau berkaitan sama kuota. Nah, kuota itu sendiri dia hanya akan diinformasikan pada saat
pembukaan sudah resmi. Jadi misal nih pembukaan tahun ini kan kemungkinan akhir Februari atau Maret tuh. Nah, biasanya akan muncul misalkan oh kuotanya 5.000 atau kuotanya 6.000 atau berapapun itu. Nah, tapi itu kuota se-Indonesia. Kuota Polda itu tidak ada yang tahu sampai dengan kalian pantohir ya. Jadi nanti pantohir baru tahu kuotanya berapa. Itu satu. Kedua adalah yang dipahami dari kuota adalah setiap Polda punya kebijakannya masing-masing. Ada Polda yang kuotanya itu kuota Polda, ada Polda yang kuotanya itu kuota Polres, gitu. Jadi kalau dia kuota Polda ya nggak peduli, misal kamu dari Polres manapun, yang penting nilaimu bagus, dia masuk kuota. Tapi ada juga Polda yang pakainya kuota Polres, jadi ranking kalian akan dirankingkan berdasarkan Polresnya kalian, gitu. Dan itu biasanya eh dilihat dari perankingan awal. Jadi perankingan awalnya misalnya Polda, kemungkinan besar perankingan akhir juga Polda. Nah, makanya kami selalu bilang mindsetnya harus ranking satu. Kenapa? Karena kalau kalian ranking satu, nggak peduli itu perankingan Polda atau perankingan Polres, kalian pasti masuk kuota karena ranking satu gitu. Oke. Trik untuk ngerjain kecermatan dengan mudah. Kalau kalian sudah ngerjain pakai CAT-nya Chassis Pori ID, besok kita belajar lagi hari Senin depan ya untuk kecermatan sama Kamaya juga. Tapi sekilas kecermatan itu hafalkan 4 huruf. Sorry, iya kalau pakainya huruf hilang ya. Hafalkan 4 huruf, kemudian sebutkan terus, dihafal, terus habis itu diurutkan. Jadi misalnya gini, misal soalnya adalah SKPU gitu. SKPU, 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 SKPU gitu. Pas baca soal itu langsung dibaca, langsung dicari S. Oh, kami contohin deh sebentar. Sebentar Kamaya bukain. Oke. Huruf hilang itu di sini. Nah, misal ini ya contoh. Kami akan baca cuma 4 huruf. FBUS, FBUS, FBUS. Terus di bawah FBUSS nggak ada, berarti langsung D. FBUU nggak ada, langsung C. FBUSS nggak ada D. Gitu. Jadi caranya adalah dibaca, dihafalin, terus pada saat membaca soal tetap diurutin FBUS, 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 FBU, ya kayak gitu. Tapi ya harus lebih cepat ya, ini kan karena kami nyontoin aja. Ntar kalau kalian terbiasa kan akan bisa jauh lebih cepat untuk ngerjain kecermatan. Nah ini silahkan, ini kalau misalkan dari sudah langganan, ini kalian unlimited ya Chassis Juara ngerjainnya. Jadi kalian bisa ngerjain ini sehari mau 10, mau 20, mau 30 bisa. Yang penting kalian mau latihan. Cuy. Iya, sebentar ya kita lanjut. Wah, Kak, soal yang sering keluar, apakah nggak ada yang sering keluar? Jadi yang tadi Kamaya sampaikan di kecerdasan gitu, misalnya, oh kecerdasan itu ada numerik, ya udah itu biasanya tuh keluar semua, 2 3 soal keluar semua kayak gitu. Tapi kalau misalkan ditanya kayak Kak ada yang lebih banyak nggak? Itu tuh kayak tergantung setiap tahun gitu loh. Kayak misalnya tahun lalu tuh soal denah itu keluar kayak lebih dari 5. Tapi kan nggak bisa dibilang juga banyak keluar kan, karena ya dia rata aja dia semua keluar gitu. Terus kalau ngerjain psikologi, nebak, tapi salah, tetap dapat poin. Ya kalau salah nggak dapat poin. Oke, kalau ngerjain psikologi, jawabnya nebak, tapi salah, tetap dapat poin atau tidak? Tidak. Kalau kalian benar dapat poin, kalau kalian salah tidak dapat poin. Apakah tes BRIMOB dan psikologi psikologi PTU beda kah izin? Sama. Kalau dia, jadi gini, yang bedain itu sebetulnya eh, Akpol
Bintara, Tamtama. Jadi Bintaranya apakah dia Brimob, apakah dia PTU, apakah dia Bakomsus itu tetap Bintara. Nah, bedanya adalah eh, tingkat kesulitan soalnya aja. Jadi dia sama-sama bentuknya tuh ya kayak tadi kami jelasin ada, misalnya kecerdasan ada apa, kepribadian aspeknya apa itu sama persis sama. Yang beda adalah Akpol lebih sulit, Bintara itu tengah-tengah, nah Tamtama lebih mudah kayak gitu aja. Tapi materinya sama, tidak ada yang beda. Jadi kalau misalkan Brimobnya Bintara sama PTU ya sama, sama Komsus selagi dia Bintara sama gitu. Untuk jasmani, nah ini balik lagi ya, Kamaya akan jawab setaunya Kamaya, karena Kamaya nggak di jasmani. Tapi yang jelas jasmaninya Polri itu yang penting cepat, nggak gaya itu tidak dipertimbangkan gitu. Beda sama TNI, kalau nggak salah TNI harus ada gaya tertentu baru dia dihitung gitu ya. Nah di Polri yang penting kalian bisa yang 14 detik nyampe ya supaya dapat nilai 100, udah gitu. Pembukaan awal Maret, Kamaya tidak tahu, Kamaya no comment kalau pembukaannya kapan, takut salah. Pertama adalah gini, em, jadwal di Polri sejauh 6 tahun Kamaya nemenin Casis itu tuh semua tidak ada yang pasti kecuali ya udah dia langsung dibuka saat itu juga gitu ya. Jadi kalau berkaitan sama tanggal itu memang betul-betul dari Mabes gitu chassis juara. Tapi menurut Kamaya, mau dia buka awal Maret, mau dia buka akhir Februari itu tidak ada bedanya. Yang beda adalah persiapan kalian. Ya, jadi setiap kalian latihan, coba dibayangkan bahwa tesnya besok. Kalian udah siap nggak? Gitu. Supaya apa? Supaya setiap kali kalian belajar, setiap kali kalian latihan, kalian itu termotivasi kayak, wah, besok nih tesnya aku mampu atau enggak gitu. Jadi mindsetnya gitu. Tapi kalau misalkan pertanyaannya apakah benar atau tidak, nah itu dia. Karena kamu juga bukan orang mabes gitu ya. Jadi kamu juga tidak tahu gitu. Oke, yuk yang lain. Seru banget nih batch yang ini. Pada bertanya-bertanya. Ayo, kalian kalau misalkan mau unmute juga boleh loh langsung ngomong, nanya gitu. Biar Kamaya nggak ngomong sendirian. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya atau gantian Kamaya tanya? Ada yang mau nanya lagi nggak? Atau Kamaya ganti nanya? Berkas rangkapnya sejauh ini tuh amannya 5. Oke, kita ngomongin administrasi. Administrasi itu setiap Polres dan Polda itu punya ketentuan masing-masing. Jadi, kalau ngomongin administrasi, pastikan patokannya adalah Polresnya kalian masing-masing. Jadi nanti pada saat kalian daftar Polri, langsung tanya grup Polresnya mana, langsung masuk ke dalam grup Polres ya. Karena bisa jadi beda-beda. Misal Polres A bilangnya matrainya harus basah gitu. Dari 5 rangkap semua ada materai, tapi Polres B enggak satu aja, nanti difotokopi gitu ya. Jadi beda-beda gitu. Nah, jadi kalau berkas, balik lagi, berkas itu mengikuti Polres masing-masing. Tapi kalau ditanya rangkap berapa tuh biasanya diminta 4 rangkap gitu sih. Sejauh kamu yang ngikutin ini ya rekrutmen Polri ya. Begitu. Kalau berkas tahu kamu ya. Oke, kalau administrasi banget nih yang ditanya. Oke, disclaimer ya, kamu bukan panitia. Ini kamu jawab sebisa kamu yang kamu tahu. Karena psikologi kamu jawab nih administrasi gimana nih coba ya. Kalau SD-nya pindah, nah surat pindahnya difotokopi juga. Nah itu.
Nggak tahu, jujur, izin, maaf, nggak tahu gitu ya. Setahu Kamaya tuh sebetulnya ijazah pakainya. Ijazah terakhir, jadi kayak ijazah terakhir kalian dari sekolah mana gitu. Tapi kalau lebih lengkapnya nanti silahkan ditanya pada saat kalian registrasi atau sebelum registrasi itu ke panitia di ini ya, apa namanya? Di panitia daerah. Nah, itu tanya tuh. Untuk kelas 12, iya, kelas 12 itu yang dipakai, hmm, lupa izin. Amannya nyiapin dari semester 1 sampai 5. Amannya disiapin kayak gitu kan juga kan itu dirapot ya. Biasanya gini chassis juara. Jadi kan kalian itu, nah yang penting dari administrasi itu sebenarnya ini. Jadi kan besok kalian itu akan eh, masukkan data kalian ke website, ya kan? Kan sebelum kalian nanti verifikasi ke Polres, Rikmin itu kan kalian nanti pada saat proses pendaftaran tuh kan kalian masukin berkas ke website. Nah, jadi dari sekarang semua berkasnya silahkan didigitalkan. Misal KTP-nya sudah dibuat yang PDF, sudah dibuat yang PNG. Jadi dua, PDF sama PNG. Terus SKCK sudah pada ngurus SKCK belum? Mumpung belum puasa gitu. SKCK diurus. SKCK berlaku 6 bulan. Jadi silahkan yang belum diurus urus segera sekarang gitu kan SKCK sebelum nanti pembukaan terus nanti sekalian rebutan sama semua chassis ngurus SKCK. Terus abis itu BPJS ya, BPJS diurus, BPJS harus aktif ya. BPJS, nah tadi kartunya langsung tuh punya digitalnya di PNG sama di PDF. Ijazah-ijazah di PDF, di PNG gitu. Jadi file-filenya itu udah disiapin. Jadi nanti pada saat pembukaan kalian udah nggak repot kayak, ah berkas aku di mana gitu. Akte kelahiran, KTP orang tua gitu ya. Jadi mulai dicicil. Itu yang dicicil dulu, dicicil berkas-berkas yang bisa gitu. Ya terutama SKCK, BPJS, ijazah. Begitu. Ayo, yang lain. Kita masih punya waktu 10 menit. Boleh tanya apa aja. Ayo. Ada yang mau tanya lagi atau kamu ya gantian bertanya? Atau sudah cukup? Gimana nih? Sudah cukup? Atau ada pertanyaan lagi? Gimana, Cis juara? Kalau udah tidak ada pertanyaan, kamu bisa cukupkan. Oke, kayaknya sudah tidak ada pertanyaan ya ini. Nah, Kak Maya mau informasiin apakah kalian yang ada di sini sekarang atau nanti yang menyimak recordnya ya. Kak Maya ada di grup, silahkan kalau misalkan setelah ini ada pertanyaan apapun itu yang ingin kalian tanyakan terkait dengan psikologi Polri, terkait dengan rekrutmen, silahkan boleh WA Kak Maya aja, boleh tanya sama Kak Maya, silahkan. Harapannya kelas 12 bisa lah, bisa bisa ngurus SKCK nanti bilang mau daftar polisi gitu. Oke, apa tadi balik lagi? Iya boleh akak Maya gitu ya, karena harapannya kalian itu bisa juga memfilter informasi yang ada di internet gitu ya. Kak Maya sudah nemenin chassis dari 2019 gitu kan. Jadi insya Allah ada beberapa informasi yang misal nih kalian masih ragu, itu boleh juga di cross check ke Kak Maya. Nanti Kak Maya bantu cari informasinya. Terus abis itu kalau misalkan kalian nanti mengerjakan soal-soal terus misalkan ada yang sulit itu juga boleh informasiin ke kami juga tanya gitu ya.
Dengan senang hati kami akan jawab gitu. Jadi sebisa mungkin untuk aktif. Nah, yang kedua adalah silahkan setelah ini kalian benar-benar mengerjakan soal, benar-benar ikut diskusi, terlibat aktif, dan terima kasih kami apresiasi untuk yang dari tadi sampai sekarang on cam gitu ya. Semoga kalian lolos pokoknya tahun ini, amin gitu. Karena memang polisi itu tuh tentang siapa yang bersungguh-sungguh gitu. Siapa yang pantas gitu ya. Jadi dengan kalian dari tadi on cam dari awal sampai udah melihat kesungguh-sungguhan itu, dan semoga setelah ini Tuhan ya yang bantu kalian supaya bisa lulus gitu, diberikan semua kemudahannya. Seperti yang tadi kamu bilang, paling sulit adalah kesehatan, so jaga makan yang baik, istirahat yang cukup ya, jangan begadang, minimalisir main-main, nongkrong-nongkrong yang nggak penting sama temen-temennya. Eh, Pokoknya sekarang fokus belajar dulu, bentar doang kok, paling sampai Juli atau Agustus lah. Setelah itu kalau kalian udah dinas, terserah kalian mau main, kalian mau ngapain, kalian nggak tidur, terserah. Tapi sekarang kalau kalian sungguh-sungguh menjadi polisi, mindsetnya harus ranking satu, dikesampingkan dulu main-mainnya, fokus belajar. Oke, kalau kalian butuh apapun, silahkan bisa WA Kamaya juga. Insya Allah nanti akan Kamaya balas. Terima kasih buat malam ini. Mohon maaf kalau misalkan ada salah dan kurang dari Kamaya. Kamaya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.